Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa kembali di materi web lanjutan dengan Laravel 6. Di video kali ini kita sudah masuk ke siswa ya. Sebelumnya kita sudah mengolah data guru, kelas, materi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang siswa, di mana di aplikasi kita sebelumnya itu siswa sudah bisa login atau dia sudah bisa mendaftar sebagai siswa. Misalnya saya daftar namanya Ray, passwordnya saya daftar sebagai siswa. Oke, ketika disimpan ini kan udah berhasil ya, udah berhasil. Kemudian saya juga bisa login. Saya login ray@gmail.com, kemudian passwordnya. Nah, tapi halaman loginnya baru sampai di sini ya, karena kemarin kita lanjutkan ke guru ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat beranda untuk siswa ya, membuat beranda untuk siswa. Nah, beranda untuk siswa itu sebenarnya bisa saja kita copy paste saja dari guru. Kita akan lihat kode kita sebelumnya. Oke, kita lihat di resource view. Oke, ini ada guru ya. Nah, kita buat folder dulu, namanya siswa. Kemudian di guru kita copy layout dan beranda. Oke, copy, jadi copy, pastekan ke siswa. Sini ya, udah paste, langsung kita buka untuk kita edit. Nah, jadi di sini saya ganti titelnya beranda siswa sebagai pembeda saja ya, sebagai pembeda. Nanti di siswa, oke. Nah, di sini bukan guru layout tapi siswa dot layout. Kemudian di siswa controller ini returnnya berarti sekarang kita return adalah view siswa beranda. Oke, ini udah, tinggal simpan saja. Kemudian kita refresh. Ini ya, ini udah selesai. Nah, kemudian berikutnya adalah di beranda ini kita ingin buat di sini ada semacam field agar siswa tersebut bisa memasukkan kode kelas online ya, agar nanti dia bisa tergabung di kelas yang diberikan oleh guru. Jadi kan guru memberikan kode kelas, nanti siswa masukkannya di sini. Oke, saya langsung saja. Berarti di halaman beranda ini kita hapus. Ini berarti tidak perlu. Oke, di sini tulisan dashboardnya kita ganti jadi selamat datang out user name, kasih slash ya, slash. Oke, kita refresh dulu. Harusnya muncul ini ya, selamat datang Ray. Nah, kemudian di sini kita langsung buat aja center. Kemudian kita buat di sini form open. Oke. Kemudian form close. Saya tidak menggunakan form model, tapi saya menggunakan form open. Kemudian form group, labelnya kode kelas online, ID-nya kode kelas. Oh sorry, ini kita pakai form input ya, form text, sorry. Ini hapus jadi kode kelas, ini null, ini seperti biasa form control.
Kemudian kita refresh untuk melihat hasilnya seperti ini ya. Oh, kita kasih autofocus, autofocus. Oke. Nah, di bawahnya baru kita tambahkan button ya, button form submit, namanya adalah gabung ya. Ini kelasnya btn primary. Ini sudah oke, ini udah oke. Nah, tinggal kita buat rute ya, tinggal kita buat rute dan kode agar siswa tersebut bisa bergabung di dalam kelas kuliah. Oke. Berarti kita butuh satu rute untuk memprosesnya ya, satu rute untuk memprosesnya, satu rute lagi untuk menampilkan kelas yang telah berhasil ditambahkan. Oke, jadi saya buka langsung saja di web ya. Sini. Nah, di sini kita akan butuh dua rute. Rute pertama post, namanya adalah kelas slash store ya. Store, sebentar kita lihat dulu. Oh ya, enggak apa-apa. Oh, kita gunakan rute resource aja di sini bisa. Jadi di sini kita buat siswa kelas controller. Nah, supaya nanti kita tidak perlu repot-repot membuat rute. Oke, ini sudah. Tinggal saya buat controller, make controller, namanya siswa kelas controller. Basic. Oke, ini sudah selesai. Tinggal saya tampilkan function store, kemudian request. Nah, di sini kita akan validasi request validate kode online itu require, harus diisi ya, tidak boleh kosong. Kemudian kita akan melakukan pengecekan dulu kodenya itu benar atau tidak. Kita lihat tabelnya, kita lihat tabel kelas ya, berarti kita melakukan query ke tabel kelas. Nama fieldnya adalah kode. Oke, berarti di sini kelas sama dengan app kelas where kode request kode online ya, karena di kolom kita pakai kode online nih, kayaknya kita pakai kode aja deh. Sorry, ada telepon sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita merubah nama fieldnya. Ini saya copy. Di sini berarti bukan kode kelas tapi kode saja. Oke. Nah, kemudian di sini kita cek dia first. Kemudian if kelas sama dengan null, berarti kelasnya tidak ada. Flash, kelas tidak tersedia. Langsung kita return back. Nah, kalau kita mau sekalian melakukan validasi apakah kelasnya ini aktif atau tidak, itu bisa. Kita punya status ya di sini. Nah, misalnya ada status juga, statusnya sudah buka atau masih tutup ya, yang statusnya null misalnya. Kalau null berarti boleh join. Tapi kalau dia tidak null berarti tidak boleh join, sudah ditutup sama si gurunya. Itu juga bisa. Itu kita bisa improve nanti di sini, tinggal tambahkan misalnya where status, misalnya sorry kalau null ya, where null
yang null adalah status, misalnya gini. Nah, jadi ini where ini kondisinya, ya kondisinya. Boleh saja kita buat seperti ini. Oke, tapi di video ini kita tidak, langsung saja kita cek kodenya ada atau tidak ada. Kemudian kalau kelasnya itu null berarti tidak ada. Kemudian saya lanjutkan lagi. Kalau sudah divalidasi, baru kemudian kita cek juga apakah siswa tersebut sudah pernah tergabung di kelas siswanya. Ada enggak dia di kelas siswanya dengan user ID siswa tersebut. Jadi kita ngecek lagi nih, ya kita cek lagi di kelas siswa sama dengan app kelas siswa where kelas ID sama dengan kelas ID. Ini kalau berarti kan kalau di sini kelasnya ada. Tinggal kita cek apakah siswa tersebut sudah bergabung di kelasnya. Ini out user ID sama, saya pakai first. Ada banyak cara memvalidasi ya. Bisa saja pakai exist atau pakai first ya. Kalau saya gunakan first. Kemudian untuk outnya kenapa error? Oh, seperti biasa ini. Outnya kita impor saja dulu facetnya. Oke. Kalau tambahkan, kalau tidak muncul tambahkan ini ya, boleh ya. Ini tidak masalah kok ya. Oke, kemudian where kelas ID benar, where user ID benar. Baru kita buat if lagi. If kelas siswa sama dengan null, baru kita redirect juga flash. Anda sudah sorry, ini bukan null ya. Nah, tidak sama dengan null berarti kan ada ya. Saya ulangi ya, kita kan mau ngecek ke tabel kelas siswa, ada ndak kelas ID, kemudian ada tidak user ID-nya. Sorry, ini saya baru kelihatan. Kalau ternyata dia ada, maka berarti siswa tersebut sudah bergabung di kelas kuliah ini. Ya, kalau tidak ada baru kita simpan. Nah, berarti kalau dia tidak null, kita tulis Anda sudah bergabung di kelas ini. Nah, baru kita return back juga. Nah, setelah itu baru kita bisa menyimpan datanya ya. Simpan. Oh, kalau kita mau pakai model create boleh aja, app kelas siswa create seperti ini. Udah tinggal simpan kelas ID sama dengan kelas ID, user ID sama dengan out user ID. Sorry, ini array ya. Kemudian status, ini kelas siswa ya, sorry, status sama dengan 1. Lalu ada deskripsi. Oke. Nah, kemarin itu kita lihat dulu di sini. Dosen, ya oke, ini udah bener kok. Ini deskripsinya. Deskripsi ini kalau kita mau misalnya gabung sendiri ya, gabung sendiri. Kan ada yang dimasukkan oleh guru, ada yang dia join sendiri. Nah, itu bebas ya, kalau kita mau buat untuk itu juga boleh. Oke, sudah tinggal kita coba. Oh iya, ini kalau udah berhasil flash, Anda sudah oke. Proses berhasil, Anda sudah tergabung di kelas. Nah, kita kasih tahu nama kelasnya, kelas nama, return back. Oke, kita lihat di kelas ada nama harusnya nih, di kelas ekonomi ya. Oke, udah, kita tinggal coba. Oh sorry, rutenya belum kita rubah. Nah, di sini harusnya ada URL
Boleh pakai URL. URL-nya berarti URL siswa slash kelas, kemudian metodenya ini kalau saya tidak salah dalam bentuk array. Oke, kemudian metodenya adalah post. Oke, kita langsung refresh. Kita coba masukkan sembarangan dulu. Kelas tidak tersedia. Sekarang kita ambil satu kode kelas, kita masukkan. Proses berhasil, Anda sudah tergabung di kelas ekonomi. Saya coba lagi. Anda sudah bergabung di kelas ini. Oh sorry ya, kita kasih tahu gagal ya. Kita kasih tahu proses gagal. Anda sudah bergabung, ini juga sama nih. Kalau gagal kita kasih tahu nih prosesnya adalah gagal. Oke, ini udah selesai. Di kelas yang sama dia tidak mau. Ini juga dia tidak mau. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Kita udah berhasil membuat satu inputan agar siswa bisa bergabung di kelas berdasarkan kode kelas online-nya. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan di video berikutnya, bagaimana menampilkan kelas-kelas di mana siswa tersebut sudah berhasil masuk. Kemudian di kelas itu kita juga akan menampilkan materi yang sudah diberikan oleh guru. Oke, saya cukupkan dulu videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.